Makhluk hidup ataupun apapun yang ada di sekitar kita ini kan merekam apapun itu, dan dari rekaman-rekaman itu akan terulang kembali. Di sini bisa terjadi secara residual memory jika itu berasal dari makhluk hidup, memori yang pernah dilihat, dikenang, dibayangkan, dipikirkan. Yang kedua, tentunya dari residual energi. Kita mengesampingkan tentang entitas astral, kita kesampingkan, kita abaikan dulu ya. Jadi suara ataupun vibrasi yang keluar, misalkan di sini kasusnya adalah mayat ya, jenazah gitu, sebelum mengalami satu kematian tuh kan pasti melihat dulu, merekam prosesinya gimana. Karena seperti halnya contoh-contohnya begini dokter, dikoreksi kalau saya salah ya. Ketika orang mati tenggelam, memang kecelakaan atau ditenggelamkan itu berbeda. Gitu. Pasti ada posisi tangan begini ketika dia tenggelam kecelakaan. Gini, benar atau salah dokter? Misalnya kalau misalkan, atau kayak minta tolong gitu, gini. Itu tergantung dari lama jenazahnya sih. Misalkan tenggelam itu biasanya kan mereka misalkan di sungai gitu, pasti kan akan nyari pegangan. Kadang-kadang misalkan jenazahnya masih baru, masih segar, itu ada yang namanya cadaveric spasm. Jadi posisinya tuh kaku mayatnya itu ketika dia mencoba menggenggam misalkan tanaman air atau apa gitu. Jadi kadang misalkan masih fresh itu dalam kondisinya itu dia megang ini masih ada di dalamnya tuh ada pasir, ada tumbuhan air gitu. Tapi kalau dari segi ilmu forensiknya, yang namanya meninggal karena dibunuh atau kecelakaan, itu kita nggak bisa bilang karena itu cara kematian. Yang bisa kita bilang ketika dia ditemukan itu luka-lukanya sesuai nggak dengan misalkan dia tenggelam. Tenggelam kan misalkan dia kebentur batu segala macam kan kekerasannya akibat benda tumpul, kekerasan tumpul. Tapi misalkan kita ketemu luka kekerasan tajam atau luka yang seperti luka tembak, itu baru kita bilang ini nggak mungkin karena ketika dia masuk di air gitu. Jadi tinggal polisinya nanti akan proses ini kira-kira mengarahnya kemana nih. Nah ini tentunya kan saat ada di proses itu kan orang ini tahu benar gitu, bagaimana melihat sekelilingnya. Misal kita ambil kasusnya ditembak nih, kan pasti ditodongkan kan tahu dokter, gitu. Dia berarti akan melihat ya, atau mengenali siapa pelakunya. Ini masuk sebagai residual memory pertama. Kemudian kalau meninggalnya secara kecelakaan, misalkan di pinggir sungai kemudian kepleset, berarti melihat proses terjatuhnya gitu dan prosesinya. Nah ini ketika manusia itu saat meninggal tentunya jasad atau raganya yang ditinggalkan, tapi secara spiritual atau